Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri Mariani dan rekan-rekan saya Fitriyanti Parapat, Depi Jayanti. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang unsur, komponen atau faktor pendidikan. Nah, yang pertama, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan umum pendidikan adalah persiapan atas tugas pelayanan publik. Secara psikologi, tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensiasi subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Menurut Ahmadi, peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidik ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi edukatif sebenarnya komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yakni untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar berarti untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan, pengajaran, atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentra. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pendidikan atau pembelajaran instruksional materis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang ketujuh, tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat.
terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan pendidik. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik itu akan dibawa. Tujuan pendidikan itu bukan statis, melainkan dinamis. Bagi bangsa Indonesia, terdapat 4 macam tujuan pendidikan yang berbeda hierarki dan luasnya. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional merupakan seluruh proses pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional merupakan rumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler yang bertalian dengan bidang studi yang ada pada setiap institusi pendidikan. Yang keempat, tujuan instruksional merupakan rumusan secara rinci apa yang harus dikuasai peserta didik setelah ia mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan pokok pembahasan. Yang kedua, faktor pendidik. Pengertian pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan untuk memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan makhluk sosial. Dalam garis besarnya, pendidikan dapat dikategorikan sebagai pendidik kodrati dan pendidik karena jabatan. Yang ketiga, faktor peserta didik. Faktor peserta didik adalah mereka yang berstatus sebagai subjek didik. Pendidik perlu memahami peserta didik pada ciri khasnya. Peserta didik dalam hal ini telah digunakan dalam undang-undang pendidikan kita yang mengarahkan pada si pelajar. Yang keempat, faktor alat pendidikan. Faktor alat pendidikan menjelaskan bahwa alat dan metode pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Alat pendidikan adalah fasilitas yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran. Contohnya, ketika seorang guru menuliskan materi pembelajaran di papan tulis, maka papan tulis tersebut berfungsi sebagai alat pendidikan. Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan belajar adalah situasi sekitar di mana pesan diterima yang berbentuk dari lingkungan fisik dan non-fisik. Contohnya, lingkungan fisik meliputi gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, studio, auditorium, museum, serta taman. Sedangkan lingkungan non-fisik mencakup penerangan, sirkulasi udara, dan faktor lain yang mendukung suasana belajar. Dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya ditentukan oleh satu unsur atau satu faktor saja, melainkan oleh keterpaduan semua komponen pendidikan dengan faktor-faktor pendukung dari luar. Jika seluruh komponen, tujuan, pendidikan, peserta didik, alat, dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dikelola secara positif, maka proses pendidikan akan berjalan optimal dan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan harapan.